Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara rapat pemetaan aset sekolah Sabtu 18 Maret 2023 dimulai. Yang terhormat Kepala SMAN 4 Mataram, Bapak Dr. Andes Johari Halid MPD. Yang terhormat perwakilan tokoh masyarakat, Bapak Haji Azkia Esos. Yang terhormat Bapak Ibu Guru di SMAN 4 Mataram. Yang terhormat Ibu Support Tata Usaha selaku perwakilan gender, yaitu Ibu Bayi Irma Suryani Esos, dan siswi yang selalu saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars NTB Gemilang yang dipandu oleh Ibu Bayi Irma Suryani. Hadirin dipersilakan berdiri. Dilanjutkan dengan Mars NTB Gemilang. Mari semua masyarakat Nusa Tenggara Barat bersama dalam tekad yang kuat, jadikan daerah kita bermartabat.
demi daerah yang kita cintai. Gunung yang berseri, pantai yang indah, syarat budaya penuh karisma. Masyarakat cerdas cemerlang, mewujudkan NTB gemilang. Masyarakat cerdas cemerlang, mewujudkan NTB gemilang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya sambutan kepala sekolah kepada Bapak Dr. Anjung Jahari Halid MPD, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Pengurus Komite, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penggerak, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita terus bisa melakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, di siang ini kita melaksanakan salah satu program kerja dari Guru Penggerak SMA Negeri 4 Mataram yang berjumlah 3 orang yang hadir pada saat ini, dalam rangka kita membahas tentang pemetaan aset sekolah. Berarti pembicaraan kita ini terkait dengan sarana dan prasarana sekolah. Ya, sekolah kita SMA Negeri 4 Mataram ini, alhamdulillah, kalau dari sisi sarana prasarana ya kita syukuri bahwa sarana prasarana di sekolah kita ini sudah lengkap. Ya, sarana itu sebenarnya menyangkut ya, coba. Ya, jadi sarana sekolah itu sebenarnya terbagi atas 2 hal. Ada sarana yang sifatnya bergerak, ya, seperti ya, ada LCD, ada printer, sound system, ya, buku-buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, alat-alat olahraga, alat-alat kesenian dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga sarana yang tidak bergerak, seperti lahan sekolah, gedung, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, lapangan dan sebagainya.
kita SMA Negeri 4 Mataram ini dari segi sarana yang berupa benda bergerak tak bergerak, alhamdulillah sudah ada. Lahan kita ini sekitar 1 hektar. Ya. Nah, yang 1 hektar itu ya di atasnya juga ada bangunan-bangunan kelas, laboratorium, dan ada lapangan upacara, lapangan tempat bermain, ada juga taman. Ya. Nah, kesemuanya ini masih dalam kondisi yang bagus. Ya, ruang kelas kita masih bagus, ya, walaupun tidak terlalu bagus, ya, karena memang usianya juga sudah sekitar 30-an tahun. Ya, kemudian ketersediaan kelas. Nah, kalau kelas memang sebenarnya kita masih kurang, ya. Nah, kurangnya itu sekitar 3 kelas. Nah, namun untuk saat ini bisa ditutupi dengan penggunaan laboratorium sebagai tempat belajar. Ini yang masih menjadi PR kita. Yang kedepannya bagaimana supaya ruang kelas kita itu cukup sehingga laboratorium bisa berfungsi ya sesuai fungsinya. Kemudian tempat upacara kita ya termasuk kategori yang cukup, ya, karena bisa menampung seluruh siswa. Nah, berikutnya kita juga punya lapangan basket. Nah, tempat bermain ini ya memang seharusnya bisa lebih dari yang kita punya harusnya, ya. Yang paling tidak samping basket ada lapangan voli. Nah, tetapi ini juga masih menjadi PR kita. Dan kita tidak tahu ke depan mungkin kita dapat bantuan gedung bertingkat misalnya. Nah, sehingga di lab yang di utara itu kita ratakan, kita jadikan lapangan voli misalnya, kan. Nah, harapan kita, ya, harapan kita ke depan seperti itu. Nah, musola ini juga kita punya dan dalam kondisi yang cukup untuk siswa kita saat ini. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu, untuk alat-alat yang bergerak seperti LCD ini kita punya lumayan, ya, sekitar 12 LCD. Ya, walaupun ada juga yang sudah rusak, tetapi kita anggarkan lagi nanti pada pos 2023 ini. Nah, memang idealnya untuk LCD itu 1 guru 1 idealnya, ya. Nah, tetapi kita masih belum mampu dengan catatan ideal tadi, ya, tapi pelan-pelan juga kita tambah. Buku-buku perpustakaan kita banyak punya, baik itu buku wajib maupun buku-buku penunjang, termasuk buku referensi, buku-buku sastra. Nah, ini kita punya cukup banyak.
perpustakaan kita ada yang manual dan ada yang digital. Nah, sarana olahraga kita yang dalam bentuk bergerak seperti bola dan sebagainya yang kita punya dalam kondisi ya, masih bagus ya, masih bisa dimanfaatkan. Alat-alat laboratorium juga begitu. Nah, berikutnya tentu nanti tiap jenis sarana ini memiliki aturan sendiri-sendiri, terutama tentang pemeliharaannya. Nah, kadang-kadang ini yang masih ya, menjadi kendala kita juga di sini ya, pada hal pemeliharaan. Ya. Seharusnya ya, kalau benda-benda bergerak itu peminjamannya itu tercatat, siapa meminjam apa. Nah, sehingga nanti barang-barang itu bisa kita pastikan tetap ada di lingkungan sekolah. Nah, ini kadang yang menjadi PR kita ya, pencatatan untuk peminjamannya itu belum begitu dilakukan secara intensif. Nah, sehingga kadang-kadang kita menemukan ada beberapa aset sekolah yang tidak ada ketika kita mau menggunakannya. Nah, ini perlu diintensifkan nanti pencatatan untuk penggunaan barang-barang bergerak. Untuk barang-barang yang sifatnya zat-zat kimia yang merupakan kebutuhan laboratorium, itu selalu kita kontrol kebutuhannya ya, sehingga alhamdulillah tetap tercukupi. Tetapi untuk jenis alat-alat laboratorium ini tentu penggunaannya itu harus atas pengawasan seorang guru yang difungsikan sebagai laboran ya, karena barang-barang atau benda-benda di laboratorium ada juga yang termasuk kategori berbahaya. Tentu itu tidak bisa sembarangan digunakan oleh siswa, tetapi tentu ada prosedurnya, ada pengawasannya. Berikutnya untuk benda-benda atau alat-alat bergerak yang berupa peralatan olahraga ya, sampai dengan saat ini alat-alat yang dibutuhkan seperti bola voli, bola basket, alat-alat lempar cakram, lempar lembing, itu kita punya dan dalam kondisi masih bagus. Tentunya ya, semua barang-barang itu harus dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Jadi alat-alat tersebut baru
apabila barang-barang itu digunakan untuk kepentingan belajar mengajar. Itu ya, tetap kami himbau pada guru-guru terutama untuk selalu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan sekolah. Begitu juga siswa, ya, kita himbau juga untuk menggunakan alat-alat, ya, terutama buku-buku yang sudah ada, ya, untuk menambah pengetahuan anak-anak kita. Nah, saya kira itu dulu mengenai pemetaan sarana sekolah yang mungkin nanti akan bisa dilengkapi dalam bentuk tanya jawab. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aset sekolah ada dua, aset bergerak dan aset tidak bergerak. Semoga acara hari ini, yaitu pemetaan aset, bisa kita ketahui lebih banyak tentang aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar kita akan mendapatkan pembelajaran secara optimal yang berpihak pada murid. Supaya lebih berkahnya acara ini, marilah bersama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Azkia Esos. Pada Bapak Haji dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Semoga doa kita diijabah. Semoga apa yang diajarkan oleh kita semua dalam acara ini diberikan barokah. Insyaallah doa kami pandu secara muslim bagi saudara-saudara kami yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Rabb, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di tempat ini kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami, saudara-saudara kami, para pengajar di SMA 4 Negeri Mataram ini, kekuatan, kemampuan, kesuksesan di dalam mengajarkan ilmunya kepada anak didiknya. Allahumma ya Allah, ya Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu, berikanlah kesuksesan kepada pimpinan di sekolah ini beserta jajarannya untuk mendidik anak-anak kami, putra bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, ya Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya hanya kepada Engkau hamba berdoa, hanya kepada Engkau hamba berharap. Perkenankanlah doa hambamu ini ya Allah, ya Rabb yang maha bijaksana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di akhir kalam, ucapan hamdalah untuk menutupi acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada di ruangan, acara berikutnya kita mulai pada acara pemetaan aset sekolah. Yang pertama yaitu pemaparan tentang materi yang akan disampaikan oleh Ibu Leni. Pada Ibu Leni dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi. Siang pagi. Siang pagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak tokoh masyarakat dan agama, yang saya hormati Ibu Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Dewan Guru, serta wali murid dan anak-anakku yang luar biasa dan Ibu banggakan. Izin Bapak yang akan menyampaikan materi hari ini, namun sebelumnya karena suasana siang seperti ini, biasanya pikiran kita bercabang-cabang. Sebenarnya ini waktu untuk beristirahat. Ampura para peserta, Bapak dan Ibu guru. Sebelum kita mulai, saya akan melakukan teknik stop. Ini adalah salah satu teknik untuk memulihkan kesadaran penuh, atau bahasa sasaknya itu mindfulness, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, maka kita harus bisa mengelola emosi kita. Jadi biar nanti di suatu kegiatan itu kita mudah marah, mudah emosi, mudah terpancing dengan hal-hal yang negatif. Nah, apa sih yang disebut dengan teknik stop? Teknik stop itu akronim dari huruf S. S itu artinya stop. Kita coba menghentikan segala aktivitas sejenak. Nah, ini diperlukan 2 sampai 3 menit saja Bapak Ibu dan anak-anakku. T itu T
take a deep breath atau right ya, sorry agak siu. Menarik napas dalam-dalam secara perlahan dan merasakan udara yang masuk dari hidung dan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Kemudian O itu observer, artinya amati apa yang terasa dan terjadi pada tubuh kita. Dan yang P itu proses, jadi kita lanjutkan kembali aktivitas, mau melakukan apa silakan, karena kita sudah benar-benar menghadiri diri kita sepenuhnya pada kegiatan tersebut atau sudah membuat kehadiran penuh yang namanya mindfulness. Nah, bagaimana cara melatihnya? Nah, di sini mohon maaf saya akan memandu Bapak Ibu untuk melakukannya, karena ini teknik ini membutuhkan suatu kebiasaan ya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengontrol emosi kita. Apalagi kalau suasana sudah panas, sudah tidak mendukung untuk emosi kita menjadi good mood, bahkan menjadi bad mood seperti itu. Nah, yang pertama adalah mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Jadi mari kita istirahat sejenak pikiran dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Kemudian kita mulai ya Bapak Ibu, silakan diatur posisi duduknya dulu. Ya, posisi duduk senyaman mungkin. Nah, Bapak Ibu dapat menggeser tempat duduknya, ya. Kemudian duduk serileks mungkin, tidak membungkuk, tetapi tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Pak Wahyudi, tetap rileks ya Bapak. Ya seperti itu ya sudah bagus. Nah, ya mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan di atas pangkuan atau di atas meja. Silakan pejamkan mata jika Anda merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saya akan mengiringi Bapak Ibu dengan semua lagu. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun dan naik saat bernapas. Tarik nafas perlahan dan dalam. Kemudian rasakan perut yang mengembang dan mengepis saat bernapas. Bapak Ibu, silakan rasakan ketika kita berada di alam bebas, udara yang segar, begitu banyak emosi-emosi positif. Silakan tarik nafasnya dan kemudian keluarkan secara perlahan. Ketika menarik nafas, bayangkan emosi-emosi positif, dan pada saat mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas, bayangkan emosi-emosi negatif itu jauh pergi dari tubuh kita. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Tarik nafas, kemudian keluarkan. Rasakan tubuh Anda mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu.
kemudian keadaan bahu lengan atas dan jari-jari tangan. Amati napas yang lebih tenang. Kita hitung 3 kali ya Bapak Ibu. 1, tarik napas pelan, hembuskan, hembuskan perlahan-lahan, tarik napas, pikirkan emosi positif, lepaskan emosi negatif. 1 kali lagi, tarik napas yang dalam, pikirkan emosi positif yang membuat Anda merasa segar dan nyaman. Buang emosi negatif, hembuskan sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan dibuka matanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf, boleh yang minta perasaannya? Bapak boleh mengungkapkan perasaannya ketika melakukan teknik stop. Tenang sekali. Bapak. Ini Pak. Menghadap ke Ya, jadi perasaan yang saya rasakan dalam beberapa menit tadi, perasaan seperti orang yang tidak ada beban, ya, bebas. Gitu yang saya rasakan, ya. Tapi bisa jadi berbeda ke orang lain. Terima kasih Bapak, kasih aplaus buat Bapak Kepala Sekolah kita. Mungkin ada perasaan yang berbeda dari anak-anak ya. Saya minta pendapatnya dari Anissa atau Pandit, siapa yang bersedia? Anissa, silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah dikasih sama Bu Guru. Jadi perasaan Anissa selama tadi diterapkan teknik stop itu cukup melegakan. Terus tadi juga aura-aura negatifnya itu udah keluar, digantikan dengan aura-aura yang positif. Mungkin itu aja perasaan dari Anissa. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kasih aplaus buat Anissa yang hebat, Anissa Sri Septiani. Sekarang Bapak Ibu, saya akan melakukan ice breaking nih, untuk membuktikan apakah benar-benar Bapak Ibu ini sudah melakukan teknik stop, yaitu yang satu, yang ada mohon Bapak Ibu ya, sekarang tangannya ditaruh ke depan ya. Kalau bisa berdiri aja ya, biar seru nih. Taruh ke depan, bisa nggak minta tolong berdiri? Ya, taruh ke depan. Udah ya, tangan kanan saja Ibu. Lompat. Oke. Bukan jadi dongki Pak, yang kanan saja, tangan kanan. Ya, kemudian tarik ke atas. Ya, sekarang 1, 2, 3 putar. Putar lebih cepat lagi, putar. Mana suara helikopternya? Putar lebih cepat lagi. Stop. Nah, putar lagi. Putar lebih cepat, terus lebih cepat. Kemudian taruh tangan di dagu. Nah, berarti ada yang membuktikan ya. Ternyata banyak yang menaruh di dahi. Padahal tadi ceritanya itu. Nah, Bapak Ibu di sini, saya akan menjelaskan. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah tipe-tipe gaya belajar anak kita itu visual atau audio atau kinestetik. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, ketika Ibu atau Bapak memberikan contoh, itu akan lebih mudah diingat. Kan tadi ada, saya bilang taruh di dagu, tapi taruhnya di sini kan, karena saya mencontohkan ini. Ternyata memberi contoh itu walaupun sekali lebih baik daripada memberikan kata-kata 1000 kali. Bagaimana, setuju? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau tiba-tiba pindah ke dagu. Nah, berarti itu tipe yang kinestetik. Jadi dia bergerak. Baru sadar.
berarti mindfulness-nya banyak yang belum ya. Nah, ketika dia masih bingung nih mau milih, nah itu yang auditori. Jadi ada 3 model gaya belajar anak-anaknya. Jadi mungkin Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak mengajari, mungkin bisa melakukannya di kelas ya. Jadi, oh berarti ini anak-anak saya banyak yang visual, banyak ini yang auditori, ini yang kinestetik. Baik, kemudian sekali lagi ya Bapak Ibu, ini ice breaking karena ini hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan, di mana pada kesempatan ini kerjasama itu sangat dibutuhkan sekali. Saya minta tolong pada Bu Santi, Bu Guru Santi, silakan dibacakan dulu ice breakingnya. Ya tadi itu untuk mengetes Bapak Ibu mindfulness nggak di acara ini. Nah kalau yang ini untuk nanti kerjasama, silakan di sini Bu. Ini bangun ruangnya. Nah, dari situ. Selamat siang Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit mengenai ice breaking. Susunlah semua gambar-gambar berikut menjadi sebuah gambar yang memiliki arti. Duduklah bersama kelompok Bapak atau Ibu, kemudian mari pikirkan satu gambar. Mulailah menggambarnya dengan menggunakan satu pulpen dan dipegang bersama-sama untuk membuat sebuah gambar. Ya. Guru Santi. Kira-kira ada pertanyaan dari ice breaking ini? Sudah ada gambarannya. Jadi di situ ada bangun ruang. Bapak Ibu, wali murid juga bisa menggunakan bangun ruang yang ada untuk menggambar suatu gambaran yang tentunya sudah Bapak Ibu pikirkan. Oh artinya seperti ini. Nah untuk ini dibutuhkan kerjasama. Jadi Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat berkumpul dulu sama yang laki-laki, kumpul sama yang laki-laki. Ya, kemudian perempuan kita buat 3 kelompok saja ya. Yeah. Jadi satu pulpen itu dipegang rame-rame. Jadi dipegang berempat. Bapak bisa ambil posisi di sini biar enak pegangnya. Ya mau berdiri atau mau duduk silakan Pak Haji, Pak Guru di sini mungkin. Nah silakan dipegang dulu pulpennya rame-rame. Ya. Kemudian pikirkan satu gambar yang mencakup 4 gambar tersebut. Jadi silakan membuat gambar apa. Nah, gambar dengan menggunakan 4 bangun ruang tersebut. Nggak bisa milih nanti. Kamu disusun. Oh disusun ya, ini disusun. Disusun. Jadi sebuah gambar yang penuh arti seperti itu. Siap? Berapa menit nih kira-kira waktunya dibutuhkan? 1 menit. Oke, tantangan luar biasa. Silakan. Berapa menit? Wah, ada ibu-ibu kurang mantap ini. Berapa menit ibu? Ingat, yang tidak pegang sama-sama di SD karena berarti tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berkolaborasi. Ya, silakan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tangannya terus ayo segitiga. Ini sudah ya. Kemudian dipegang pulpennya sama-sama. Itu lagi bolanya lah. Lagi dikasih. Oke, sudah. Sama nenek. Baik, luar biasa ya, sudah melebihi tantangan Bapak, tidak boleh ditambahkan lagi, sudah cukup. Silakan mewakili kaum bapak-bapak dulu, baru nanti emak-emaknya mewakili.
Silakan Bapak, siapa yang akan mewakili Pak Guru Adi bisa menceritakan gambar yang telah dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami ya. Jadi di sini ada gambar secara acak begitu beberapa bangun yang tadi kita disuruh untuk menggambar. Nah ini sebenarnya ada maknanya walaupun acak ya. Boleh dikasih kamera, cuma Oh ya, dilihat ini gitu. silahkan. Terus Iya. kemudian dikomentari. Hmm. Depannya Bapak biar dilihat sama Bapak, Ibu-ibu dan anak-anaknya. Beginilah Iya. hasil karya Bapak gurunya. Iya, ini Kita ya. apa namanya maknanya di sini. Ya, ini Apa itu? ini doodle art ya, jadinya apa ya kalau bahasa Indonesianya? Apa? Ya, Google ya, Aduh, dia apa? ya ini doodle anak-anak tahu mungkin doodle. Nah ini kan diacak-acak semua. Ini enggak beraturan dia ya. Nah seperti itu. Ini yang kita rencanakan dari tadi sebenarnya di awal. Nah seperti itu. Terus mungkin. artinya apa Pak? That's right. Artinya Arti dari makna di sini Apa? bahwa keberagaman gitu ya. Oh, keberagaman. Artinya ya ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang berbentuk kotak. Nah itu semua itu bisa dalam satu kesatuan. Nah, seperti itu ya. Ya, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. ini luar biasa ya dari grup bapak-bapak strong. Ya kasih aplaus buat bapak-bapaknya, kemudian dari emak-emaknya ini yang melebihi dari tantangan. Coba kita lihat dulu ya. Kira-kira gambarnya dia cantik emak-emaknya enggak? Ini perwakilannya saya aja ya. Iya nenek. Permisi. Ya nenek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami akan menunjukkan gambar kami bertiga dengan satu tangan, tim yang kuat dan hebat. Saya juga tidak tahu ini apa benar menurut Bapak Ibu penggerak ya, Ibu penggerak. Tapi menurut kami inilah gambar yang kami hasilkan bersama tim, yaitu seorang emak-emak yang berdiri tegak ya. Jadi tegak dalam artian mengurus rumah tangganya. Ini yang di atas kepala, kemudian ini tangannya ya bahu yang berdiri kokoh, kemudian badannya itu emak-emaknya kayaknya gemuk gitu ya. Jadi Kayak saya. ya kebetulan yang dapi gemuk-gemuk. Jadi kemudian ini kita anggap kaki yang berpakai sarung. Jadi ini emak-emak yang berdiri kokoh dengan tangguh ya untuk menopang keluarga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya emak-emak hebat. Ya, silakan ya ke siswa. Apakah kerjasamanya lebih solid daripada bapak-bapaknya atau emak-emaknya? Bagaimana anak-anaknya? Silakan. Silakan. Kami persilahkan. Emaknya berarti sukses. Sukses membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Wah, luar biasa. Silakan. Sebelumnya ini gambar dari kita bertiga dalam menggunakan satu tangan. Nah, yang makna dari gambar ini yang pertama ini Bu Guru dan Bapak Guru bisa lihat kalau di sini mungkin bentuknya seperti rumah ya. Nah, rumahnya itu mungkin tidak seperti rumah yang biasanya kita lihat, ada 2 jendelanya dan 1 pintunya. Nah, jadi maknanya di sini walaupun setiap orang itu pasti punya rumah tersendiri, baik itu dia menganggap orang itu misalkan nih orang tuanya dianggap seperti rumahnya ataupun suaminya dianggap seperti rumahnya sendiri. Jadi makna arti dari rumah itu bukan hanya tempat tapi juga orang yang istimewa. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada dua jendela. Itu artinya rumah itu tidak hanya cukup untuk dihuni satu orang, tapi untuk semua orang di dalam satu rumah itu. Nah, mungkin di dalam satu rumah itu menjadi satu kesatuan yang bisa membangun kebersamaan
dan dapat memotivasi berbagai orang atau elemen yang ada di dalam rumah itu untuk berjalan dengan satu tujuan, berjalan dengan satu visi dan misi agar mencapai suatu kesepakatan. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, luar biasa ini dari anak-anak. Boleh saya bertanya, dari ketiga kelompok gambar mana yang paling bagus? Bapak. Kelompok anak-anak. Jawab yang jujur. Iya, semua. Jadi bisa menilai nggak mana yang kerjasamanya paling bagus? Bisa belajar jujur, berintegritas ya. Kira-kira saya tanya bapak-bapak, kenapa gambarnya seperti itu? Kerjasamanya bagus nggak? Dari mimpi wajah sudah kelihatan, berarti kerjasamanya nggak bagus. Benarnya? Senyum berarti iya. Nah, gimana kalau dari mama? Bagaimana? Pasti lah kompak karena ini satu ini 3 tangan makanya gambarnya seperti ini tadi sama-sama Iya baik, berarti nggak salah ada pepatah yang mengatakan the power of emak-emak. Ya, inilah buktinya. Nah, di balik anak-anak yang hebat ada ibu yang sangat hebat dan luar biasa. Bagaimana? Yang terakhir paling bagus nggak? Iya, paling kompak nggak? Nah, dari kerjasama itu sebelumnya pernah berpikir nggak gambar yang akan mau dibuat? Tidak berpikir. Ya, jadi wajar kalau gitu hasilnya ya. Kalau yang kelompoknya anak-anak dipikirkan nggak? Ya, dipikir. Jadi dalam mencapai suatu visi itu harus adanya kerjasama yang kompak dan harus ada kerjasama yang solid. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan dengan materinya. Silakan Bapak. Judul materi kita kali ini adalah identifikasi atau pemetaan aset di sekolah kita tercinta SMA Negeri 4 Mataram terkait pengelolaan dan pemanfaatannya. Ini adalah program dari kami CGB. Terima kasih atas kehadirannya. Boleh kami bertanya di sini? Mohon maaf dulu. Ketika Bapak Ibu berada di suatu komunitas atau di suatu tempat yang baru, kira-kira apa yang Bapak Ibu amati? Ada yang bisa komentar? Apa yang diamati? Apakah Bapak Ibu akan menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau mikirnya melihat ini kok kurang, ini yang kurang, ini yang kurang, ini nggak ada fasilitas apapun, tuh ya? Ataukah yang kedua pendekatan berbasis aset? Kira-kira yang mana yang ada di benak Bapak Ibu di saat itu, dan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika di suatu komunitas dengan segala keterbatasannya? Ada yang bisa memberikan masukan? Ada yang bisa komentar? Boleh Bapak Thomas, Bapak Agama dan Masyarakat? Silakan Bapak. Berbasis ini aset ya, berbasis aset atau sarana yang sudah ada. Iya, berarti kita akan menggunakan pendekatan berbasis aset. Setuju? Iya. Jadi pendekatan berbasis aset itu adalah pendekatan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam konteks ini pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya di komunitas kita atau di sekolah tercinta ini. Apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan atau sebagai kekurangan atau masalah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita tonton atau simak video berikut.
sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau itu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang mahasiswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara ini. Saya juga punya ide Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi untuk berbeda-beda dan bisa kita susun juga untuk di situ. Hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih repot sih kita menggunakan karton dan sendiri yang lain. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke baiklah, saya sangat senang sekali dengan ide Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Baik, itu video yang menggambarkan dua suasana atau dua keadaan yang berbeda ya. Yang pertama kira-kira videonya tentang apa? Berarti berpikir dengan pendekatan yang mana? Iya, berbasis kekurangan atau defisit based thinking. Nah, kemudian video yang kedua tentang berpikir dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Yang mau wakili, silakan hidupin Ibu biar lebih semangat lagi. Kasih aplaus dulu buat Bu Kasubar yang luar biasa, the strong of emak-emak. Terima kasih Ibu Leli yang cantik dan baik hati. Ini harusnya ibu-ibu yang lain kali ya, jangan ibu Irma aja, tapi nggak apa-apa. Kali ini mungkin saya memperhatikan tadi bisa memberikan penjelasan sedikit
Di video pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan, di mana teman-teman yang sedang diskusi, ibu bapak guru dan yang sedang diskusi ingin melakukan atau membuat satu kegiatan acara perpisahan, tetapi mereka sepertinya menuntut supaya ada sarana dan fasilitas yang tersedia dengan baik, sementara keadaannya tidak memungkinkan untuk itu. Dari pengamatan saya sih seperti itu ya. Inginnya melakukan kegiatan untuk memeriahkan pelepasan anak-anak perpisahan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset. Yang ini yang di video tadi, akhirnya mereka pada berpikir dari kekurangan itu melemah, menurunkan egonya masing-masing, kemudian berpikir cerdas dan kreatif. Nah, sepertinya dari semua ibu-ibu yang bersumber dari satu suara tadi, akhirnya yang lain juga ikut terpengaruh dengan berpikir kreatif dan menerima apa adanya, kemudian untuk meminimalisir ya pendanaan, menghemat biaya, dan memang bisa menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian mungkin hanya itu aja dulu, Ibu. Terima kasih. Baik, kasih aplaus buat Ibu Kasubah kita. Terima kasih Ibu. Jadi di situ ada dua pembelajaran ya. Yang pertama yang berbasis defisit based thinking. Di situ akan banyak terjadi kekurangan. Yang dilihat itu hanya kurang saja, sehingga tidak termotivasi. Jadi acaranya kira-kira program berjalan atau ditunda atau tidak dilaksanakan sama sekali? Tidak dilaksanakan sama sekali. Kenapa? Tidak muncul ide kreatif karena hanya memikirkan apa sih yang akan dipakai, apa sih untuk acara ini, bagaimana pelaksanaannya. Jadi tidak melibatkan semua orang, tidak melibatkan potensi yang ada. Sementara di video yang kedua itu menggunakan pemikiran, menggunakan pendekatan berbasis aset atau potensi, asset based thinking. Jadi tidak lagi melihat kekurangan, sehingga rasa optimis itu ada Bapak Ibu di sini ya. Jadi semuanya akhirnya mengeluarkan ide-ide kreatif, karena tentu setiap manusia itu punya potensi yang harus dimaksimalkan. Nah, caranya yaitu dengan bekerja sama dan melihat semua aset apa sih yang ada di sekolah kita, apa sih yang ada di luar sekolah kita, itu semua harus dipetakan atau diidentifikasikan, sehingga akan muncul berbagai pemikiran, ide-ide kreatif, kemudian program bisa berjalan dengan sukses dan melibatkan semua banyak orang, dan tentunya semua orang akan merasa memiliki program tersebut. Benar apa tidak Bapak Ibu? Iya, baik. Di sini menurut Green dan Hayes dalam bukunya itu memetakan 7 aset atau 7 modal utama, yaitu 1 modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, 4 modal lingkungan atau alam, kemudian modal finansial, 6 modal politik, dan 7 modal agama dan budaya. Nah, di sini penjelasannya modal manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas. Yang termasuk di sini kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Modal manusia siapa saja yang terlibat? Seluruh warga sekolah. Iya, bagus ya. Seluruh warga sekolah, mulai dari bapak kepala sekolah, kemudian orang tua, wali murid, kemudian bapak ibu guru, kemudian murid-muridnya, petugas tata usaha atau tenaga kependidikannya, dan semua yang ada di komunitas ini. Itu adalah modal manusia yang bisa dimanfaatkan untuk mensukseskan visi sekolah atau semua kegiatan yang akan dilakukan di sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, mengatur pola perilaku warganya, adanya unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi di luar sekolah ini kita bisa manfaatkan. Nah, contohnya bisa dilihat. Nah, itu contoh modal sosial yang ada di sekolah. Contohnya di situ ada PGRI, ada kepramukaan,
eskul UKS ataupun MGMP yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan guru. Kemudian di Mataram dan sekitarnya bisa seperti tadi. Yang ketiga, modal fisik. Nah, kita lihat di sekolah tercinta kita ini modal fisiknya luar biasa ya Bapak Ibu, seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini laboratoriumnya lengkap, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium IPA, kemudian sarana dan prasarananya juga lengkap, kemudian infrastrukturnya, drainasenya, kemudian alat transportasinya, jaringan untuk mendukung pembelajaran di sekolah juga begitu lengkap dan luar biasa. Kita lanjut ke yang keempat, modal lingkungan atau alam. Ini berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Seperti kemarin gerakan ibu-ibu dan wanita ya Ibu, kita sudah melakukan memanfaatkan lahan sekolah untuk membuat apotek hidup. Itu adalah salah satu contoh pemanfaatan lingkungan atau alam. Berikutnya, yang kelima yaitu modal finansial. Nah, ini adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai semua proses pembangunan dan kegiatan di sekolah kita. Contohnya bisa dilihat di situ, ya, dari dana BOS dan sebagainya sampai gaji guru dan sebagainya. Kemudian di Mataram, di tempat sekolah kita ini banyak bank-bank yang ada di situ yang bisa dimanfaatkan. Yang keenam adalah modal politik. Modal politik ini biasanya berhubungan kebijakan seperti kepala sekolah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tentu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya di situ di sekolah ada beberapa komite, kemudian ada dewan guru dan ada wadah dari dewan guru yang disebut dengan PGRI. Kemudian di Mataram ada PLN, PDAM dan Dinas Pendidikan. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya, tidak kalah pentingnya, yaitu ini upaya untuk melestarikan kebudayaan yang ada karena begitu derasnya arus globalisasi. Jadi biar tradisi-tradisi yang ada di daerah kita itu tidak punah, maka perlu adanya pelestarian dengan mengajak para tokoh-tokoh agama dan budaya, yaitu ikut berkontribusi dengan semua kegiatan atau program yang ada di sekolah kita. Contohnya Bapak, di sini ada contohnya di sekolah ketika hari Jumat yang imtak yang biasa kita lakukan bersama anak-anak kita, kemudian kegiatan Sabtu budaya, Jumat bersih dan sebagainya. Di Mataram juga ada pawai ogoh-ogoh, nongkolan, yang sebentar lagi ya pawai ogoh-ogoh itu kita akan memperingati Hari Raya Nyepi. Ya, sekian pemaparan dari saya. Untuk lebih jelasnya kita diskusi dulu ya Bapak Ibu. Silakan kita buat kelompok tadi berdasarkan 7 aset tersebut. Silakan duduk bersama kelompoknya. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mulai dari modal manusia dulu, dari siswa dulu. Silakan. Ya, komentar dari siswa dulu. Mana hasil diskusinya? Coba ke sini. Selamat siang, Bu Guru dan Bapak Guru semuanya. Di sini dari hasil diskusi yang udah kita lakuin, ada pun modal manusia yang terdapat di SMA Negeri 4 Mataram ini terdiri dari yang pertama yaitu guru, yaitu yang mengajari pelajaran kepada para siswa, contohnya seperti guru matematika, guru ekonomi, guru sejarah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu siswa yang punya bakat di bidang masing-masing, seperti contohnya siswa yang senang bermain musik, siswa yang senang bermain tari, dan siswa yang senang olahraga. Dan yang ketiga yaitu satpam, contohnya Pak Ojan yang sering jaga di depan. Terus yang keempat yaitu cleaning service yang membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin itu aja dari kelompok kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih aplaus buat murid kita yang luar biasa. Yang berikutnya dari orang tua kami mohon wali murid atas nama Bu Lili, wali murid untuk menyampaikan pemetaan aset berdasarkan tanggapan dari orang tua atau wali murid melihat aset-aset di sekolah tercinta kita SMA Negeri 4 Mataram dan kemanfaatannya bagi ibu selaku wali murid atau orang tua. Silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modal manusia, ini hasil diskusi kami dengan kelompok kami, yaitu berhubungan dengan orang tua murid, bahwa hasil untuk modal manusia di sini orang tua atau wali murid berkompeten di bidang wirausaha dengan memanfaatkan mengadakan bazar di sekolah, misalnya dengan membantu pendanaan kegiatan bazar, supaya kegiatan bazar itu juga untuk meningkatkan kompetensi siswa, yaitu untuk bisa berwirausaha, untuk bisa mengembangkan kemampuan, terutama P5 juga ya. Sekarang untuk yang kelas 10 juga ada kegiatan P5, sehingga praktek di sini mendapatkan hasil praktek, yaitu dengan adanya hasil produk yang nanti akan di bazar, akan kelihatan wujud nyata produk dari praktek bazarnya. Jadi ini orang tua berusaha untuk membantu kegiatan supaya bisa berjalan lancar, yaitu mungkin juga bisa membantu finansialnya, yaitu kegiatan supaya bazar bisa berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Modal finansial dari tidak usah ya? dari wali murid. Kasih Mana aplaus yang dulu buat dibacakan? orang tua Modal kita yang siapa? hebat Modal mengantarkan siapa? anaknya menjadi anak yang cerdas dan hebat. Apa aja modal Baik dulu? Bapak Ibu, Ini semuanya ada. saya rasa sudah paham ya tentang cara mengidentifikasi atau memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita maupun yang ada di lingkungan sekolah kita, dan cara pengelolaannya serta manfaatnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan untuk mewujudkan visi sekolah tentunya. Untuk itu saya ingin mengambil kesimpulan. Mungkin ini bisa diwakili sama anak kita ya. Silakan, siapa yang bersedia? Oh, silakan Pandey mewakili dari murid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam suatu komunitas, diperlukan pemetaan 7 aset yang ada dalam komunitas atau sekolah tersebut sebagai suatu kekuatan untuk menyukseskan program atau kegiatan yang telah dirancang dan akan dilakukan, dan tentunya didukung juga dengan adanya kolaborasi atau kerjasama yang solid dari semua stakeholder sekolah. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih ya Pandey, luar biasa. Kasih aplaus dulu buat anak kita, anak yang hebat dan cerdas. Baik, karena kita sudah ada di penghujung acara, saya tampilkan dulu kesimpulan dari kegiatan kita kali ini adalah dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam suatu komunitas, yaitu di sekolah kita, itu diperlukan pemetaan 7 aset atau kekuatan yang ada dalam komunitas sekolah tersebut, sehingga kekuatan tersebut itu dapat mensukseskan program atau kegiatan yang telah dirancang dan akan dilakukan, dan tentunya hal ini harus didukung oleh adanya kolaborasi atau kerjasama yang solid dari semua stakeholder sekolah, terutama dalam mendukung terwujudnya visi sekolah kita: berbudaya, beriman, dan berintegritas. Kasih aplaus buat kita semua. Semangat siang dan selamat pagi.